Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Pak Audi, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi. Pak Audi tadi sempat bergerak koreksi dalam ini pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi, berbalik ke arah ke zona hijau ke 6.700-an. Namun posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona merah. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan ketika dari beberapa bursa global dan regional masih merasakan euforia nih Pak, terkait juga dengan kesepakatan pelaporan utang Amerika Serikat meskipun hanya bersifat sementara terlebih dahulu? Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, untuk sekarang sebenarnya ada dua faktor yang membuat investor, saya pikir untuk saat ini ya, khususnya di ESG juga, masih diselimuti ketidakpastian yang cukup tinggi. Yang pertama adalah faktor plafon utang ya memang sudah di tentatif ya dealnya. Cuma yang mesti digarisbawahi adalah afternya. Jadi setelah dinaikkan debt ceilingnya itu apa dampaknya? Karena kalau kita lihat flashback yang di masa lampau waktu zaman Presiden Obama ini juga pernah kejadian 2 hari sebelum mereka dikatakan default akhirnya deal dan membuat pasar itu crash. Waktu itu turun 17% S&P, IHSG juga sama turun 27% dalam beberapa minggu. Nah ini yang sebenarnya saya mau lihat juga karena kemarin market Amerika tutup jadi kita tidak bisa lihat reaksinya walaupun tadi saya lihat futuresnya S&P, Dow Jones, Nasdaq semua hijau. Coba nanti kita coba lihat lagi karena mereka harus voting dulu dari Kongres. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait dengan suku bunga. Karena pada pekan lalu ternyata Amerika ini merilis data PCE dan itu mengalami kenaikan yang sebelumnya terus turun dari bulan Oktober 2022 akhirnya naik lagi. Jadi 60% probabilitas kemungkinan suku bunga Fed ini akan naik lagi 25 basis point di bulan Juni. Nah, jadi saya pikir dua faktor ini yang membuat ya ISG jadi galau atau regional juga kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama karena dua sentimen ini yang masih akan terus dilihat dan nanti juga kita akan lihat juga responnya hari ini khususnya untuk bursa Amerika, Eropa dan ternyata ISG juga masih belum kemana-mana. Jadi saya pikir secara faktor kita memang masih ketidakpastian itu masih cukup tinggi. Tambah komoditas juga hari ini masih koreksi. But untuk di teknikal sendiri ISG sebenarnya masih bearish ya untuk saat ini memang jangka pendek jangka menengah kita masih bearish so far ya kita masih di atas 6.660 saya pikir masih cukup oke untuk hari ini deh. Kegiatan perdagangan yang hanya berlangsung 3 hari saja Pak Audi ikut mempengaruhi psikologis dari para pelaku pasar tidak Pak? Ya saya pikir ya karena sekali lagi yang mau dilihat adalah bagaimana nanti impact-nya atau bagaimana nanti kesepakatannya dan itu yang sebenarnya akan dilihat juga dari investor kita. Jadi di kita pun juga sama. Ini saya pikir juga banyak sekali swing-swingnya hari ini volatilitasnya sangat tinggi sekali. Saya juga memperhatikan pasar dari pagi dan ya ini yang mesti kita hati-hati dulu atau lebih ke wait and see ya. Saya pikir untuk saat ini karena terbatas sekali memang pergerakannya. Oke, dari rotasi pergerakan sektoral, teknologi tampaknya memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan hari ini sempat mengalami penguatan di 1,70% dari sisi pergerakan sektoral. Goto juga sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun beberapa menit jelang penutupan sesi kedua ataupun juga 1 jam jelang penutupan sesi kedua, dorongan dari teknologi tampaknya juga sudah mulai terbatas. Goto juga penguatannya sudah mulai terbatas dan beberapa saat tadi juga lebih cenderung bergerak flat ini. Nah kalau kita melihat pergerakan atau penguatan dari saham-saham sektor teknologi saat ini, kalau kita bandingkan juga dengan indeks Nasdaq yang juga sudah menguat dalam beberapa pekan terakhir, Pak Audi, bagaimana analisis Anda? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sendiri ya, memang kalau kita lihat dari Nasdaq itu report kuartal satunya memang banyak yang beat, bahkan seperti Nvidia itu semua beat market dan price-nya pun jump segala macam. Dan tetapi kalau kita lihat sendiri ya, kalau kita lihat berkaca di ISG ya untuk saham teknologi memang belum terlalu besar pengaruh atau perubahannya. Jadi saya pikir
kemungkinan naik pun ya sebenarnya bukan hanya teknologi, saya juga melihat hari ini energi juga cukup bagus sekali, batu bara semua rata-rata naik gitu ya. Cuma sekali lagi yang memang saya khawatirkan juga adalah kemungkinan ini hanya technical rebound atau memang technical yang memang sudah oversold. Kita lihat energi juga sudah oversold, teknologi juga beberapa hari juga sudah mulai kalau kita lihat terkoreksi ya. Ya, ini yang memang saya khawatirkan gitu. Jadi memang mesti hati-hati juga, dikhawatirkan memang hanya terjadi technical rebound atau Baik. sesaat untuk jangka pendek. Oke, kita akan coba ulas saham-saham dari teknologi. Untuk Gotoh, Pak, menguat di 0,93%. Di penutupan sesi kedua sepertinya berada di level 109. Secara intraday-nya tadi sempat menyentuh ke level 112-an kalau tidak salah ini. Analisis Anda untuk Gotoh, jangka pendek 1 hari perdagangan besok jelang libur panjang akhir pekan dan juga untuk jangka menengah? Ya, saya pikir untuk saat ini persis tadi Gotoh itu menyentuh level tertingginya di 112, yang merupakan moving average 20 harinya dan ternyata belum berhasil ditembus. Jadi saya pikir untuk saat ini better atau sebagai konfirmasinya adalah untuk Gotoh setidaknya dia sudah mulai bergerak dulu di atas level 112, itu merupakan level confidence untuk Gotoh ke depannya. Jadi memang sudah beberapa kali kalau kita lihat ya track record-nya Gotoh ketika dia sudah mulai melewati moving average yang jangka menengahnya atau di atas 20 hari, saya pikir ini nafasnya mulai lebih panjang. Ya. Ternyata hari ini dia hanya sentuh lalu dia terkoreksi lagi. Jadi saya pikir boleh kita perhatikan lagi untuk besok. Kita lihat lagi apakah 112 ini sudah dilewati. Jika memang sudah, saya pikir ini merupakan konfirmasi yang cukup baik. Dan dengan level resisten atau target terdekatnya adalah R1-nya di 120 dan next-nya jika memang dia tembus lagi 120 sampai dengan di 131 untuk Gotoh. Baik, rekomendasinya singkat saja, Pak. Ya, kalau untuk Gotoh buy on break sebenarnya di 112 boleh diperhatikan. 112 tadi ketika dia sudah breakout, saya pikir ini merupakan konfirmasi yang bagus. Ya. Untuk saat ini boleh akumulasi, tetapi hati-hati batasi aja untuk level stop loss-nya yaitu adalah di level 105. Baik, kita bergeser ke teknologi lainnya. Ada Buka, Pak. Hari ini juga ditutup menguat 5,88% di 216, Pak Audi. Analisis Anda dalam jangka pendek dan menengah. Yes, Buka juga menarik secara indikator masih di golden cross, mulai terjadi pembalikan arah. RSI juga sudah keluar dari zona jenuh jual karena memang sudah beberapa hari Buka ini terus dilakukan aksi jual dan akhirnya hari ini semua terkonfirmasi baik, indikator semua menunjukkan tren yang cukup bullish. Boleh diperhatikan dengan memang potensinya masih sangat terbuka sekali untuk Buka ini dengan level berikutnya karena hari ini dia sudah sampai dengan di 217, targetnya berikutnya adalah sampai dengan di 240 dan nextnya jika dia breakout lagi maka bisa sampai setidaknya adalah sampai dengan di level 270. Tetapi hati-hati untuk Buka ini mesti dijaga baik-baik supportnya yaitu adalah di level 202 yang merupakan moving average 10 harinya harus dijaga. Oke, dari Buka kita bergeser ke teknologi lainnya. Ada MTEK, Pak, EMTK, Elang Mahkota Teknologi Tbk. Ini juga menguat di 4,27% dan ditutup di level 610 di sesi kedua hari ini. Analisis Anda? Ya, MTEK sedikit berbeda karena memang trennya ini terlihat jangka pendek dan jangka menengahnya masih sangat bearish sekali, belum ada konfirmasi, bahkan dia pun masih belum jangka pendeknya belum berhasil naik atau bergerak di atas moving average 10 hari. Saya pikir ini juga masih belum menunjukkan adanya indikasi yang cukup baik. Indikator yang lainnya pun sama, on technical masih bearish. Jadi saya pikir lebih bijak untuk buy on break jika memang mau memperhatikan MTEK dengan level yang harus ditembus adalah 640. Jika memang sudah besok hari dia tembus 640, saya pikir untuk potensi berikutnya adalah setidaknya sampai dengan di 730 memang masih cukup tinggi sekali upside-nya. Tapi sekali lagi batasi justru jika nanti MTEK ini malah turun ke bawah 560. Ini hati-hati sekali dengan level support yang harus dijaga ketat. Oke. Analisis dan rekomendasi dari beberapa saham teknologi yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pendorong utama Gotoh ini lebih ke arah menguat terbatas di penutupan sesi kedua hari ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, sambil menunggu updatean data penutupan sesi kedua hari ini, saya coba bergeser Pak ke saham sektor energi. Batubara tadi pun juga sempat Anda singgung, beberapa juga mengalami penguatan hari ini setelah mengalami koreksi dalam di perdagangan hari sebelumnya. Termasuk juga Harum. Pak Audi, rilis kinerja kuartal pertama cukup berbeda tampaknya dibandingkan dengan emiten-emiten batubara lainnya yang
mana di kuartal pertama mencatatkan dari posisi laba dan pendapatan naik cukup signifikan. Tapi dari sisi sektoral terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat sejauh ini performa dari energi? Pelemahannya sudah mulai terbatas, maksud saya, apakah ini sinyal atau masih hanya penguatan sementara saja atau pelemahan terbatas sementara saja dari sisi sektoral? Singkat saja, Pak. Ya, kalau kita lihat sektoral, kemungkinan ya kalau kita lihat behind the scene-nya ya, kalau misalkan secara garis besar, memang pelemahan itu masih terbuka sekali untuk komoditas. Jadi saya pikir untuk saat ini ditambah sektor energi itu memang sudah oversold, ya kemungkinan ini hanya kita khawatirnya adalah hanya technical rebound aja atau rebound jangka pendek. Jadi memang itu yang perlu diwaspadai sekali lagi. Oke, sebelum kita membahas saham Harum yang hari ini menguat cukup signifikan, Pak Audi, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ini ditutup di posisi di sesi kedua tampaknya masih mengalami pelemahan dan belum mampu kembali menembus ke level di atas 6.700-an, melemah di 0,67%, cukup dalam tampaknya di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua ditarik ke bawah ini di 6.636,423 dan catatannya adalah ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara saya akan coba sampaikan updatean beberapa data lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan dari beberapa indeks lainnya. MNC 36 menguat tipis di 0,03%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,27%, LQ45 menguat tipis di 0,10% di 947,499. Kemudian kita langsung ke grafis rotasi pergerakan sektoral, teknologi memimpin penguatan di 1,46%, disusul transportasi dan logistik juga menguat di 1,46%, industri melemah di 1,06%, konsumsi primer tertekan di 0,73%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang masuk ke dalam deretan top gainers, BBCA di 9250, Goto juga masuk ke dalam deretan top gainers di 109 dan tadi sempat menyentuh di atas 112-an. Pegas juga menguat cukup signifikan 1450, Adaro juga menguat di 2110 ini. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. BBRI tertekan di 5.500, menjauhi level tertinggi di sepanjang masa. Telkom juga tertekan di 4.120 sambil menunggu penantian ini hasil dari RUPST terkait juga dengan pembagian dividen. UNTR juga tertekan di 22.500 dan NCKL juga melemah di 776. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.